Senang sekali saya Karo. Seperti biasanya sore hari yang cerah ceria, gembira dan bahagia penuh rezeki berlimpah ini menemani Anda dan kita akan rumpi musik. Hari ini saya kedatangan beberapa tamu yang akan kita ajak ngerumpi. Tapi sebelumnya kita rumpi dulu status para selebriti. Yang pertama ini adalah kabar dari, ya ini bukan selebriti sih sebenarnya, tapi dia ada beberapa kasus yang berseteru dengan Jeremy Thomas, ya, bukan Jeremy Teti, Jeremy Thomas. Yaitu bulenya itu, tahu nggak, inget nggak namanya siapa? Patrick Alexander. Kenapa jadi Paul ya? Patrick Alexander. Jadi oh ya, jadi bule yang berseteru kemarin dengan Jeremy Thomas yang bernama Patrick Alexander itu kemarin diciduk oleh polisi. Nah, cuman permasalahannya adalah sang istri yaitu Ara Alexander itu menganggap bahwa penangkapannya kok ganjil sekali karena tiba-tiba istrinya tidak ditunjukkan surat penangkapan begitu, dan istrinya sempat mengklaim bahwa dia tidak tahu suaminya sekarang berada di mana. Apakah ada di Polda Bali atau ada di Polres Gianyar gitu ya, kalau nggak salah begitulah. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi memang ada di Polda Bali, dan ini memang ditangkap karena memang Patrick Alexander waktu itu memang sudah divonis bersalah karena kasus penyerobotan atau masuk tanpa izin ke villa yang masih bersengketa itu. Kalau nggak salah vonisnya sih 1 bulan apa 2 bulan penjara gitu ya. Jadi istrinya juga yang dipermasalahkan oleh sang istri, dan kemudian kuasa hukumnya ini adalah, ini kan sebenarnya tidak pidana ringan yang hukumannya tidak sampai 5 tahun, nggak harus gitu-gitunya amat, barangkali ditangkapnya begitu ya. Ya kurang lebih itulah beritanya ya. Saya yakin Anda kalau kita undang lagi dan untuk meluruskan masalahnya, itu masalahnya nggak jadi lurus buat bagi kita karena kita jadi bingung ya. Bingung banget tuh masalahnya, ruwet sekali gitu. Lanjut, berita selanjutnya adalah dari Dewi Persik yang akan mengancam melaporkan salah satu hatersnya. Ini akan lakukan. Oh iya, Jupe juga mau ngelaporin hatersnya. Tapi Jupe katanya udah diproses sih. Kalau Jupe kan memang dia memproklamirkan diri dia akan menjadi seorang pelopor artis yang akan melaporkan haters-haters yang komennya sudah tidak, apa ya, istilahnya bisa tidak terima, terlalu keji dan terlalu kejam. Nah, kalau Dewi Persik ini apa sih komen haters yang membuatnya mengancam akan dilaporkan adalah, oh ya, waktu itu Dewi Persik memposting video ketika dia lagi senam belly dance gitu untuk membentuk bagian ini belakang ini ya, bagian itulah gitu ya. Nah, kemudian ada yang komentar, dia bilang gini, gimana nggak turun itunya ya, laki resmi aja banyak, apalagi laki nggak resmi, mana kita tahu, katanya seperti itu. Kemudian itu membuat Dewi Persik meradang, resmi banyaknya laki kayak gimana dan siapa, yang nggak resmi siapa, bisa kamu sebutin dia dengan saya, kalau nggak benar siap saya apa itu, dan kamu saya laporkan polisi ya, jangan tutup akun kamu tuh. Sudah dilaporkan di ke polisi Polda Jatim. Kenapa di polisi Polda Jatim? Apakah karena yang komentar ini orang Jatim kah? Kita belum tahu ya. Terus kemudian ada lagi komentar dari yang mengatakan bahwa jempolmu adalah apa tuh? Jempolmu penjaramu, katanya begitu ya. Jadi ini memang tengah marak bahwa artis-artis sekarang juga sudah mulai berani bersuara untuk apa istilahnya ya. Ya kalau mungkin terlalu menyakiti atau sifatnya mungkin fitnah begitu, mereka juga lama-lama mungkin gerah mungkin loh. Kita nanti tanya ya, kita undang Dewi Persik lah kapan-kapan gitu sama Jupe bareng. Ya, bareng ya. Berdua kita undang ya. Oke, baiklah. Lanjut berita selanjutnya. Nah, setelah kemarin kita mengundang Feby Febiola dan bertanya mengenai benarkah dia menjalin hubungan serius dengan Frankie Sihombing ya. Besoknya di akun IG Frankie Sihombing kemudian dia mengumumkan dan menyatakan dengan jelas, ini dia, bahwa Ayah Petra Sihombing umumkan Feby Febiola sebagai calon istri. Jadi ini foto yang diunggahnya, kemudian di bawahnya keterangannya adalah, coba sebentar saya browsing dulu ya. Bunyinya itu adalah, nah silahkan dikomentari. Dari kemarin kayaknya rame bener, biar puas dan clear sekalian. Saya umumkan, I'm divorced dan ini calon istri saya @Feby Febiola gitu. Ya itu sebenarnya inti permasalahannya ada di kata I'm divorced-nya ini gitu ya, yang itu yang kemudian banyak dikomentari oleh, banyak ada komentarnya, ada sekitar 168 komentar sejauh ini. Dan Frankie Sihombing mengatakan ya terima kasih atas masukannya, ada beberapa yang dia delete karena terlalu kasar dan ada yang beberapa juga yang dia blok. Sementara di Feby Febiola sendiri ini IG-nya tulisannya adalah, sebentar ya saya ini juga
biar bacanya dari dekat. Dia sebutkan adalah begini, stay positive, stay wise, we are happy. Any comment that come to us, we face it with smile because we love you all. Thank for your attention. God loves us. Kalian ngerti apa ora iku artine? Ora ya, oke baik. Terjemahannya adalah pokoknya kita tetap positif, tetap bijaksana, kita bahagia. Berbagai komentar yang ditujukan kepada kita hadapi dengan senyuman karena kita love, kita cinta kalian semua dan semoga Tuhan selalu mencintai kalian. Seperti itu komentarnya ya. Ada apa sesungguhnya? Kayak agak kompleks, complicated gitu ya. Tapi ya kita harapkan ya, kita nggak tahu lah, pokoknya kalau diundang ngobrol sama kita aja gitu, yang ngerumpi sama kita. Baik, lanjut. Sekarang kemarin juga saya sempat membacakan sebuah status selebriti begitu ya, yang mengejutkan. Kemudian kita cek Instagramnya, kayaknya kok ternyata nggak ada apa-apa, tidak sesuai dengan gosip yang beredar. Makanya kita akan berbincang-bincang, ngerumpi dengan salah satu artis ini yang cantik luar biasa, tinggi langsing, pernah go internasional. Oh, go internasional. Maksudnya show-shownya sampai internasional. Inilah Donna Harun. Halo Nana. Hai. Apa kabar? Baik. Ini aku dari kemarin stalking IG-nya Ricky Harun. Ini apa sih sebenarnya? Apaan? Maya Poya ini. Oh, ini Moya Poya. Moya Poya. Itu apa sih? Ini apa, online shopnya anak aku. Oh, Ricky sama Visa. Oh, Ricky sama Visa. Moya tuh mama artinya. Poya? Poya papa. Oh, mama papa. Ya, Visa Ricky. Oh, Visa Nama Ricky. papa. Oh, terus langsung modelnya. Canda, enggak? Modelnya Donna Harun, bayarannya Bukan, pasti bukan, mahal Canda. banget ya kan? Oke, sebelum kita rumpi sama Donna Harun, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Silahkan duduk. You see the sand, I could be a warmth of desire. Donna Frederica Ruyanti adalah nama lengkap dari mantan pragawati sekaligus artis Donna Harun. Darah seni yang ada dalam diri Donna ternyata diturunkan kepada kedua anaknya, Ricky Harun dan JJ Soekarno. Ricky Harun terjun ke dunia akting sejak tahun 2003. Sementara JJ, putra kedua Donna, sempat beradu akting dengan dirinya dalam film Langit Biru di tahun 2011 lalu. Ricky kini telah menikah dengan Herviza yang juga berprofesi sebagai artis sinetron. Kini mereka dikaruniai seorang putri yang lahir 30 Oktober 2014 dan diberi nama Milaika Ahvisa Pratama. Sejak berpacaran hingga menikah, kabar tentang rumah tangga mereka memang jarang terekspos media. Keharmonisan dan kekompakan keluarga kecil mereka sering terlihat dari postingan foto kebersamaan mereka di media sosial. Namun beberapa hari lalu sempat ada isu yang mengabarkan bahwa Ricky akan bercerai dengan Hervisa. Lalu bagaimanakah tanggapan Donna mengenai kebenaran berita ini? Dan benarkah bahwa Ricky sempat ingin mengajukan gugatan cerai sebelum bulan puasa kemarin? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Nah, halo, kita Iya. kembali lagi. Apa? Ya enak kalau nggak ada gosip. Iya bener. Biar agak-agak enak dikit. Namanya terus juga artis biar agak kan. pedes-pedes gimana gitu. Jadi ada minum ya kan, jadi semangat hidup juga. Tapi sebelum ya. kita masuk ke gosip deh, sebelum kita masuk, kita ngomong yang ringan-ringan dulu. Gimana Bu, jadi nenek rasanya? Sebenarnya termasuk nenek yang handal atau tidak? Oh, handal dong. Handal Jiwa ya? muda, badan masih energinya besar. Jadi masih bisa gendong bayi dan masih bisa lari-lari. Oh, masih kejar-kejar. Baru Enggak, satu enggak. cucunya ya. Tunggu nanti 3, 4 gitu. Laki Oh, lagi. iya, Gimana iya. Bu kalau cucunya laki? Cucunya laki lagi Dan banyak gerak lagi gitu. diharapkan mudah-mudahan dapat laki yang kedua. Oh, ini sedang dalam proses. Enggak, diharapkan. Oh, diharapkan, kirain. Soal iya benar, enggak, ntar tanya Visa. Oh, tanya bisa. Nah, sekarang sibuk apa kalau Donna Harun? Aku Ada sinetron nggak sih di TV sekarang yang lagi? lagi break sinetron dulu. Break sinetron. Iya, lagi apa namanya? Cari kerja, menerima kerjaan yang ringan-ringan aja. Contohnya ringan-ringan tuh apa? Contohnya yang sekarang Oh, ini ringan-ringan ya. Oh, iya. yang menyenangkan. Terus ikutan itu nggak sih buka online shop gitu-gitu nggak? Enggak, hanya ikut mempromosikan saja. Oh, ikut mempromosikan saja. Terus, oke, langsung saja kita Donna Harun kita dudukin. Waktu terakhir kita undang ke sini belum ada ya kursi fitnah fakta itu ya? Udah ya? Enggak tahu deh, lupa. Belum ada. Silakan bawa masuk, kursinya mah begini tapi namanya beda dulu. Oh gitu. Silakan duduk Donna Harun. Silakan tanya. Nyontek ya nggak boleh. Cet, kebalik. Donna Harun,
Di kursi ini ya, saya akan bertanya. Saya tidak akan manis-manis kayak begini nanyanya. Saya akan bertanya dengan lugas, tuntas, judes, apa adanya. Dan tolong jawab pertanyaan saya juga dengan lugas, tuntas, apa adanya. Apakah Satu kata jawabannya? aja kan? Iya, fitnah atau fakta? Satu kata, kalau saya tanya kenapa, jawab dengan banyak kata. Tetap. Fitnah atau fakta Donna Harun bahwa Ricky Harun dan Hervisa ini menikah terburu-buru? Fakta. Oh, emang fakta ya? Mm-mm. Maksudnya terburu-buru, ibunya aja kaget. Enggak, tapi memang fakta terburu-buru. Kenapa dibilang terburu-buru? Januari pacaran, Februari bilang mau menikah, Nah, astaga. Juli udah menikah. Kalau ibunya dulu bagaimana? Pacarannya berapa lama? Ibunya pacarannya dulu 1,5 tahun. Oh, 1 tahun setengah ya. Ketemu di tempat disco. 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah. Gimana kalau ibunya dulu ketemu di tempat disco, minta lagu, kenalan, datang lagi ke tempat disco, datang lagi, baru pacaran. Oh, baru pacaran. Jadi semua tatap mata itu terjadi di tempat disco ya. Oh, namanya juga anak zaman dulu kan ya, anak disco Republik Indonesia, Andri. Kan ke disco itu karena kerja, fashion show. Ah, bohong. Iya benar. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta? Donna Harun, kamu justru sekarang ini semakin banyak digodain sama berondong. Fakta. Nih berondongnya. Lihat tuh Apes berondong-berondong banget ini. kalau berondongnya Dia kayak tadi neriakin mulu. Wah, nih berondongnya. Bukti fakta. Nggak beneran. Mm-mm. Ada sih nggak sih beneran berondong-berondong yang nggak kayak gitu? Ya. Yang jahil, yang iseng, yang sebenarnya ya apa ya? Ya juga sih. Tapi kalau dibilang berondong sih sebenarnya nggak seru juga sih, karena istilahnya yang godain kan teman-teman anak aku gitu loh, ngerti maksudnya, yang mengagumi. Jadi menurut aku itu anak-anak yang mengagumi aja ciptaan Allah. Cuco ya istilahnya mengagumi ciptaan Allah kata Iya, gitu. itu diperhalus aja lah. Ini bahasanya ya biar lebih enak gitu. Dari umur berapa itu teman-temannya anaknya suka mulai mengagumi itu? Dari Jadi mulai mereka Ricky puber? itu temennya suka datang ke rumah itu dari Ricky mulai umur 21 tahun. 21 tahun. Kalau JJ temannya datang kapan? JJ. Sama SD jangan. Nah, kalau JJ itu kebetulan teman-teman yang datang seringnya perempuan. Oh. Jadi anak teman-teman perempuannya yang mengagumi ibunya gitu. Oh gitu, itu nyokap lo cakep banget sih, kok bisa sih, kok Ya, langsing sih gitulah gitu-gitu. standar. Ya, kalau kalau aku kalau bilang- kalau temannya Ricky kayak gimana tuh? Jadi setiap kali lo lewat gitu ya, terus pasti temannya gini. Siang tante. Gitu ya. Enggak gitu. Gimana? Ada nyokap lo. Gitu. Oke gitu. Nanti pas pulang, Ki, salamin yang buat nyokap lo. Oh gitu. Untung dia nggak minta salam Namanya juga tempel ya. anak-anak kan, makanya nggak enak kalau kedengerannya berondong. Oh iya. Jadi temennya anak-anaknya. Selain teman anak-anak emang nggak ada ya? Temennya temen anak-anak. Temen-temen lo tuh. Nah, kalau itu udah lain lagi tuh, teman-temannya anak-anak tuh kayaknya agak nggak punya media sosial ya? Masih belum punya media sosial? Belum punya. Instagram nggak punya? Pasti banyak yang godain. Malu lah kalau punya sekarang. Orang zaman dulu pada punya, gue nggak punya. Masa sekarang tiba-tiba gue buat? Iya, masih dijalankan oleh itu ya, admin. Iya, Oh, iya. udah dilaporin masih juga dibuatin gitu. Oh, gitu. Pengennya nggak ada aja, tapi Kenapa yang sih? gimana? Kenapa nggak pengen ada aja kan? Zaman sekarang orang tuh pengen eksis, narsis, foto, ya kan? Ya tapi kan Diedit boleh dulu dong kita di 360. bagian orang yang nggak kepengen eksis. Iya karena udah dari dulu eksis ya. Gue pikir lu mau ngomong iyalah udah tua juga gitu. Gue mau iyain, lu bilang eksis dari dulu. Jadi gue gini, Oh iya nggak ya? Ya dulu di majalah apa coba semua majalah ya, kalian belum lahir mungkin waktu itu. kan berondong. Iya berondong dia. Majalah isinya Donna Harun, Sandi Harun gitu buka aja. Oke lanjut. Terus tahun keberapa virus gitu kan? Gak pernah gue. TV. Oh TV ya, kalau TV ya itu sampai sekarang, sampai besok juga iya mas. Alhamdulillah. Fitnah atau fakta Donna Harun bahwa Ricky Harun dan Hervisa itu suka cekcok soal rumah tangga mereka? Fakta, oh my god. Baik banget deh ini dia. Fakta. Fitnah atau fakta? Fakta. Ribut apa sih mereka tuh, ributin apa? Yang
sepatu ini nomor berapa yang? Enggak yang, bajunya kekecilan yang. Ini warnanya harus yang ini yang gitu. Soal Gitu baju doang. siapa ini? Baju siapa? Sepatu Ya, siapa? tentang online shopnya, Oh. tentang sepatu-sepatu yang mau dibeli gitu. Oh, bukan gini. Yang kamu kok nggak pulang-pulang sih? Udah 5 hari 5 malam ini gitu. Enggak, kalau soal gitu, kalau soal itu gini. Yang kamu pulang nggak hari ini? Enggak, kayaknya 3 hari nggak pulang. Oh ya sayang, tapi makan yang benar, jangan lupa sholat ya, jangan lupa sholat ya, jangan lupa sholat. Gitu. Oh. Jadi bukan cekcok kalau itu ya, itu saling mengingatkan Kalau aja. cekcok tuh bagian baju aja. Jangan pakai ini yang, jangan pakai itu yang, pakai ini yang. Saya ngelarang siapa? Ricky ngelarang Hervisa atau Hervisa yang ngatur? Dua-duanya saling melarang baju. Kalau cekcok soal baju mulu. Hervisa pengennya Ricky pakai apa? Yang modelnya kayak apa? Bisa pengennya kakak pakai celana pendek, kaos atasan t-shirt biasa, terus pakai sneakers. Oh gitu, gayain pink. Kalau si kakak Tapi pengennya kakak istrinya sekarang lagi pengen pakai sweater, terus celana sweater agak panjangan, terus pakai celana panjang, pakai sneakers. oh gitu. Ya ampun, cuma model gitu doang, beda tipis ya pendek panjangnya ya kan. Iya. Kalau si kakak pengennya istrinya pakai apa? Kalau kakak istrinya pengennya apa ya? Lebih rock-rockan, feminin kayak mamanya. Enggak. Mamanya juga enggak, agak tomboy ini ya. Bayang, konde dong. Yang mau pakai konde dong gitu enggak ya. Oke, baik. Jadi ributnya soal itu, bukan soal aku pergi nih dari rumah, aku pergi nih, enggak balik, enggak pulang nih aku. Enggak ya, enggak. Kok tahu sih kalau memang sering ada, emang tinggal serumah apa sering main ke rumah? Enggak, bisa rumah. Tapi sering tahu, pengen denger keributannya biasanya soal Iya, itu ya. karena kan gini, setiap kali Nah. mereka datang ke rumah atau misalnya even dia nengok di rumah sakit pun gitu, mereka masih bekerja. Siapa yang di rumah sakit? Misalnya keluarga kita ada yang sakit, terus mereka nengok gitu, mereka masih bekerja, masih foto-fotoan buat masukin ke promo paper. Oh jadi, paid promo. Aku dong di endorse dong, aku. Terus belum lagi apa online shopnya Online mereka, shop. terus belum macam-macam deh. Iya. Jadi memang mereka tuh walaupun nggak kerja syuting, Nggak kelihatan masih kerja. juga kerja di dalam. Sebetulnya, karena dijualnya melalui online shop ya. Iya. Kita atau fakta bahwa Donna Harun ini walaupun cantik, putih, tinggi, tapi nggak pernah ke salon. Nggak pernah ya? Nggak. Oh tadi datang gini, aku nggak bawa bedak nih katanya. Sama bedakan doang, dia nyebelin banget gak sih? Kok ketinggalan? Aku udah tua kan, jadi lupa Ini apa-apa. kan juga cuma gitu doang ya kan, blush on, maskara ya, bulu mata. Sama kita kelas apa? Aku tebel lagi tuh kan. Aku ada dempul-dempulnya. Ya gitu doang ya Bu ya, udah bosen Iya. kan, udah bosen Kan ke salon. bosen, ini kelupaan tadi bawa bedak. Enggak, maksudnya kalau masalah perawatan ke salon. Bosen berlama-lama ada di dalam salon gitu. Oh, oke, lanjut pertanyaan berikut. Fitnah atau fakta Donna bahwa kamu sering disangka sohiban dengan menantu kamu karena kamu masih cantik sampai saat ini? Fakta. Puas lo. Fakta gitu ya. Suka gitu emang ada suka orang yang pers. Ih, kirain kakaknya. Ih, sahabat dong. tenan ya suka gitu. Iya ya? dong. Apa perasaan menantunya, Ya Bu? senang dong. Karena punya mertua cantik ya. Menantunya Ini kayaknya kita kepedean berdua deh. menantunya nggak suka sebel gini. Ya ampun, orang nggak ada yang ngeliatin aku, ngeliatin ibu mertuaku, sebel banget deh gitu ya. Enggak lah. Enggak ya? Hah? Enggak. Kan dia tuh tipe anak yang bahagia melihat orang bahagia. Oke, gitu ya. Iya. Bukan orang yang sirik. Anak soleh, Oh, kan? anak soleh Iya. ya, makanya disayang banget sama ini dia nih. Ini kalau pergi kayak begini coba. Ibu mertuanya masih pakai celana pendek ya kan? Ya masa ibu mertuanya pakai baju hamil yang hamil anaknya. Iya, bener-bener. Kayak gini. Jadi kayak temenan ya, sering-sering pergi bareng, Bu. Akhirnya terpenuhi ya, apa istilah punya anak cewek sekarang. Iya, punya anak cewek, cucu cewek, ya kan? Allah Maha Adil. Jadi terpenuhi apa, hasrat apa yang terpenuhi? terpenuhi merasa bahwa kita punya keluarga yang namanya anak cewek gitu. Yang anak cewek, emang bedanya apa sama anak cowok? Ya beda dong. Enggak, maksudnya dari apa perhatian, perilaku apa tuh yang beda? Enggak, pengen lengkap aja, ada cewek, ada cowok, ada sedih, ada bahagia, ada baik, ada buruk ya kan. Oh, jadi komplit ya sekarang ya. Oke, harus baik. komplit hidup. Ini udah habis ini, mau gimana sekali lagi, hah? Oh, hooker, hah? Oh, yang atasnya ada yang atasnya, sini kita bacain. Fitnah atau fakta Donna Harun bahwa kamu tadi bilang kamu nenek yang baik ya? Oh iya. Kamu pernah salah masangin popok sampai pas dia buang air besar jadi berantakan.
tapi itu kan wajar lah, semua orang juga nggak pasti akan melakukan kesalahan kecil, tapi akibatnya besar. Emang salahnya gimana, Bu? Karena anaknya goyang, udah mau pergi nih, mereka mau ke Bandung, terus ganti popok dulu kan, tapi anaknya udah goyang-goyang gitu, udah yang nangis-nangis gitu, jadi ya udahlah cepet-cepet, kan anak tuh nggak boleh kelamaan nangis. Oh, gitu? Secara psikologi anak nggak boleh kelamaan nangis, kalau kelamaan nangis mereka tertekan nanti gedenya. Oh, gitu. Jadi harus cepet-cepet. Emang popoknya pepek yang bentuk celana atau yang dilipat? Yang dilipet. Emang lemnya gimana, Bu, ngelemnya? Ke Kurang belakangnya juga? kenceng, kurang Oh, kenceng. kurang kenceng. Hanya kurang kenceng aja. Begitu kurang Tapi kenceng. udah dikasih tau sama kakak gini, Kiki, Bu yang kenceng Bu, nanti kalau enggak pipisnya kemana-mana. Bener loh katanya, Bu. Ini bukan pipis, Bu, buang air besar kemana-mana. Dalam perjalanan ke Bandung. Tuh, kok tahu sih? Tahu dong, apa sih kita nggak tahu ya kan kita akan Pasti ada di Instagram ya? Tidak ada. Di mana? Adalah di chat yang lain. Oh, salah. Saya berkata jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baik, salah satu yang ingin kita tahu ini juga dari Donna Harun adalah karena kemarin juga ada banyak berita di luar sana yang katanya Ricky Harun sama Hervisa itu dikabarkan akan bercerai gitu ya. Sebenarnya kalau Hervisa sendiri itu menurut Donna ini adalah tipe menantu seperti apa sih? Dia itu tipe menantu yang perhatian, cuek, tapi perhatiannya yang ngada-ngada tapi berprinsip gitu. Misalnya gimana? Misalnya kalau misalnya ya itu seperti kakak nggak pulang 3 hari 4 hari gitu kan, ya dia nggak marah tapi dia ingetin sholat gitu. Kalau Donna Sedih, sendiri kalau suaminya nggak pulang 3 hari 4 hari gimana? sama nasib gue sama nasib kakak sama. Sama Visa sama. Jadi suamiku juga sering keluar kota. Zaman Masih aktif nge-DJ. Ya kan. Sekarang pun lebih parah lagi gitu. Jadi aku sama Visa sekarang sama. lebih parah lagi kenapa? Karena bisnisnya tripnya keluar negeri terus gitu. Tadi aja ke luar negeri, Bu. Nggak bisa karena anak saya yang kecil masih sekolah. Oh, Dan harus butuh perhatian saya gitu loh, Jeng. Gitu loh, Jeng. Tinggal pergi Makanya gitu loh, Jeng. Saya tuh pengen lagi nyari ya sekolah yang bisa ngurusin anak gimana caranya. Ini supaya banyak anak di sini tahu mau bakat- nemenin. bakat anak gitu Oh, loh, ada Jeng. bisa gua aja. Saya Ada cari ya, nanti ada ya. gampang banyak-banyak. Nggak cemburu sama suaminya kalau suaminya pergi gitu. Si Elvisa juga nggak cemburuan. Khawatir lah paling nggak ntar di sono 3 hari bener nggak lagi syuting ya. Kalau udah tua kayak gini ngapain Oh, kalau udah tua lebih kepada ini loh, lebih kepada Apa? aduh, laki gua kalau nggak pulang lagi gimana ya gitu. Aduh, pesawatnya ini nggak gitu. Oh, Gitu lebih pada daripada keselamatan. keselamatan. Bukan Takutnya kekhawatiran ada apa-apa di sana gitu. Bukan ketakutan diri godain cewek di sana. Enggak sih, pasti digodain cewek sih, gue yakin pasti. Kayak gue aja di sini digodain cowok-cowok kan, nggak ada masalah bukan? Digodain nggak apa-apa, yang penting jangan tergoda, ya kan? Dan yang penting jangan menggoda juga. Iya dong. Kan nggak tahu nggak lihat Bu. Kompor ya gue. Pulang dia resah, biasanya cuma Alhamdulillah, gue mau percaya-percaya aja. percaya aja. Sama kayak ini Sisa juga gitu. Bisa juga gitu karena aku nggak pernah dengar mereka ribut masalah Nggak pulang. ada cewek ngegodain dia terus dia marah atau dia godain cewek. Nggak pernah ada. Jadi waktu ada berita ini. Ada berita pacaran juga, oh ya namanya juga syuting gitu. Ini ada berita, selalu Apa terlihat nih? rukun Ricky Harun dikabarkan ajukan gugatan cerai ini tanggal 29 Juli beritanya. Ke siapa gugatan cerainya? Siapa yang bisa? Iya, dia bisa. Ya iya masa ke lu ya? Iya, masa ke gue cerainya? Kayaknya Hervisa dicerai gue. Oke, biar lebih komplit kita langsung undang saja ini menantunya Donna Harun, Hervisa. Oh, black and white. Halo. Mama papa ya. Ini gayanya mirip banget ya, lihat dong ya, kompak. Ini kompak ini untuk menggambarkan ini tipe-tipe baju yang sepatunya juga Biar dijual. santai. Ini Lagi sepatunya, pengen oh beda santai. kalau sepatunya mereknya beda ya. Kalau sepatunya ibunya mungkin itu merek ini. Ada aja. Moya, bukan. Moya poya. Itu sepatunya. Ini Oh, bukan. Saya baru mau pesan, sis. ntar gue kasih tahu belinya di mana. Iya, oke. Ini Bu. Ibu kan kemarin katanya habis waktu Iya. premier film ada yang nanya, katanya mau cerai gitu. Justru
Gugat cerainya kemana ini nih? Pengadilan agama mana? Iya, malah justru karena kita nggak pernah dengar apa-apa gitu, terus pas kemarin lagi Ada yang jalan, lagi bareng sama Ricky, lagi nemenin Ricky ke screening filmnya gitu, tiba-tiba gimana soal gugat cerai kita? Hah? Kita nggak pernah dengar apa-apa gitu. Alhamdulillah baik-baik aja semuanya gitu. Jawabannya adalah demi apa? Aku gitu, demi apa? Gitu, aku malah gitu. Jadi bingung banget. Kita juga ada beritanya, kita juga nggak ada berita apa-apa. Kita cek kan di Instagramnya, postingannya apa sih Ricky Harun sama Hervisa? Ternyata postingannya Ricky lagi motret, Hervisa lagi mandiin anak di bak. Iya benar itu. Berarti dia di rumah ya kan? Gitu kan? Terus katanya nggak udah berapa hari jarang pulang gitu ya. Ricky Harun sudah pisah rumah, pisah ranjang. Semalam bisa ranjang. Tapi emang bener jarang Benar, memang iya semalam bisa ranjang. Dia di puncak, saya di Bogor. Ngapain dia di puncak, kamu di Bogor? Dia syuting, saya di rumah mama saya gitu. Oh gitu maksudnya. Sebenarnya dia pengen nyamperin ke puncak, hanya cukup sampai di Bogor aja. Kan tahu diri kan nggak nyampe ke puncak. Udah ada anak kasihan. Ricky juga sering yang ke puncak dong temenin aku syuting gitu. Aduh kasihan karena kan sering buka tutup kan Iya, jalur iya. puncak. Sekarang udah ada baby juga. Kalau sendiri masih nggak apa-apa deh gitu. Di puncak stuck 4-5 jam. Kalau sekarang kan udah ada bayi, belum rewel, belum Kenapa nggak Ricky suruh turun ke Bogor? suka ya, makanya kalau Postingannya. misalkan kalau aku lagi di rumah mama, breaknya cepet ke rumah mama. Oh, gitu. ini kan postingan-postingannya kemarin yang kita lihat tuh juga masih manis-manis, ada foto di depan Ini rumah bulan Mei siapa kemarin gitu. tanggal 3. Oh, captionnya juga masih Ini lama. cantik-cantik gitu. Nah, oke, kalau tadi ibu mertuanya udah kita dudukin di kursi itu, sekarang giliran Hervisa ya kan? Kursi apa Biar kompak. Kursi apa? Kursi apa itu namanya? Kursi panas. Hot seat. Hot seat. Silakan masuk hot seat. Silakan duduk, Hervisa. Oke. Nah, langsung tanya hati-hati Bu. Itu bukan aja bolong. Bye. Bye ya. Kita besok ganti kursinya, jangan kayak gini ya. Kursi yang benar-benar panas. Oke, Hervisa. Iya, Kamu kan belum pernah ya duduk di sini ya. Saya kasih tahu. Oke. Saya akan bertanya. Pertanyaan yang lugas, apa adanya, yang memang menjadi pertanyaan saya karena saya kepo banget gitu ya. Dan tolong jawab pertanyaan saya ini juga dengan lugas dan jujur apa adanya. Apakah jawabannya? Fitnah. Biasa aja kali. Salah. Ini buat siapa? Bukan buat Hervisa. Salah ya. Mana sih ini pertanyaannya kepada orang lain, ini nanti dia jawabnya bagaimana? Jangan-jangan buat aku lagi. Bukan. Itu pertanyaan buat Deddy Kobusya, kenapa jadi buat Salah, bukan Cika Jessica. Kamu Cika Jessica bukan ya? Fitnah atau fakta Hervisa? Ya. Bahwa yang membuat Ricky Harun jarang pulang itu adalah karena kamu meminta rumah seharga 30 miliar. Fakta aja deh, berarti kita orang kaya. Lu kata mama fakta Fakta aja biar orang Bener tahu nggak kita kamu orang katanya minta kaya. rumah yang ada kolam renangnya gitu Bu? Enggak. Fitnah, cuman ada faktanya juga. Faktanya gitu. apa? Mau dia jarang pulang? Jarang pulang nggak juga sih. Oh, iya. Maksudnya faktanya adalah memang kami punya impian gitu. Karena kan sekarang udah punya anak satu, insya Allah nanti ada 2, 3, 4, 5 gitu. Pengen punya rumah yang lebih Gedean. aman untuk kami gitu. Nggak apa-apa dong. Istri minta rumah ke suami. harus HARUS. Cuma masalah sampai ada gosip 30 miliar itu adalah, jadi waktu itu aku lagi diwawancara sama Ricky gitu. Terus iya nih sekarang harga rumah aduh mahal banget, Mahal orang tiap Senin naik ya kan? Kalau yang murah mintanya ke dia. Itu kasih tahu ya kalau misalnya ada diskon ya. Nggak mungkin diskon. Mana yang dulu ya. Nah iya terus Ricky bilang iya harga rumah sekarang mahal banget sampai MM-an, tapi biarin aja lah mau harganya 30 M kayak 60 M kayak, insya Allah kalau untuk anak istri ada rezekinya insya Allah kebeli gitu. Cuman kan namanya juga berita ya, yang saya nikahin juga seorang Ricky Harun, jadi apapun headline-nya Tuh headline heboh jadinya. Istri minta rumah seharga 30 miliar, Ricky Harun jadi nggak pernah pulang. Ya kan? Apa yang saya omongin nggak beda jauh, cuman karena headline-nya dibiar heboh ya begitu. Ya padahal emang isi beritanya seperti yang kamu ceritakan. Iya. Orang kan males baca isi berita. Iya, memang. Baca headline aja lah. Iya, biarin aja lah. Iya gitu kan ya Bu ya. Iya, betul. Oke baiklah. Jadi ada rencana membeli rumah ya Bu ya. Iya. Nanti saya kasih tahu Bu lokasi yang bagus. Karena yang penting itu ada 3 Bu. Ya Lokasi, itu lokasi dan lokasi. Bu. biasanya yang kepala naga, lokasi kepala naga Iya, saya suka pokoknya yang nonton cepet laku. Di dekat Iya. rumahnya ibu mertua itu sudah bagus banget lokasi. Lokasi kepala naga apa gitu. Fitnah atau fakta
terakhir bisa. Apa? Bahwa Ricky Harun sudah mengajukan gugatan cerai sejak sesudah Lebaran kemarin. Jabang baik. Ada beritanya itu ya? Mana? Ada sih, pokoknya kita baca. Mana nggak ada. Cari dulu. Nih. Selalu terlihat rukun Ricky Jadi Harun yang dikabarkan mengajukan gugatan cerai. Yang ngajuin Ricky gitu katanya. Dia tidak hanya dikabarkan bercerai, Ricky dan Herfisa disebut juga sudah tidak lagi tinggal seatap. Enggak, mah kita nggak tidur di atap, tidur di kasur ya enggak. Saya emang nggak seatap, saya satu kasur. Ini kok bisa ada muncul berita begini? Gimana sih? Serba salah juga ya. Sekali lagi gitu, resiko saya menikahi public Artis. figure seperti Ricky Harun gitu, nggak ada berita apa-apa, dibilangnya menutup-nutupi apa cerai-cerai gitu. Dibilangnya udah Udah nggak naikin bareng. rating, ini naikin rating udah. Apa? Kelar hubungannya cuma ratingnya. Terus ya udah gitu. Apapun ya udahlah gitu. Gitu. Tapi kamu pisah ranjang bener tapi ya, kadang-kadang pisah ranjang ya. Kalau dia syuting di luar kota Dia seranjang sama siapa kalau dia lagi syuting luar kota? sama anak. Enggak, dia Ricky Harun. Oh, biasanya sama asisten. Oh, asistennya? Omnya. Makanya kalau punya pikiran itu jangan negatif terus. Oh ya, Positif. itu tugas saya, pikirannya selalu negatif ya Bu ya. Sebenarnya bukan pikiran negatif, hanya kata-kata dipenggal-penggal, jadinya Iya. begitu. Jadinya begitu. Oh, jadi kalau di sana emang ada omnya yang selalu mendampingi. Iya, selalu ada gitu. om, ada uaknya, gitu-gitu. Oh, memang sama keluarga Ibu? Iya, kalau kita harus tuh dipegang sistem. sama keluarga. Nah, kalau kita sistemnya Bisa gitu. maunya dipegang sama keluarga. Oh, Kita bisa. juga, saya juga. Iya. Ibu maunya Kadang-kadang pegang kita sama keluarga. temenin juga. Dona Harun nemenin? Iya dong. Ricky Harun syuting? Iya. Diajak syuting juga nggak Bu? Enggak. Mamanya nggak mau. Mamanya nggak mau. Nggak mau gitu, sebel deh gitu ya. Fitnah atau fakta bahwa Ricky Harun sudah jarang pulang ke rumah? Dari tadi itu mulu ya? Ya, Bu. Sih, diulang-ulang mulu. Jawabannya Enggak, benar, emang setiap jarang kalau lagi syuting aja. Iya, udah. Karena Itu syutingnya udah. stripping ya Bu? Iya, lagi mau tayang. Bu, Ambil judul sekian. stripping, keren Enggak, tuh. enggak, pertanyaan selanjutnya. Jarang pulang itu kemudian duitnya jadi banyak nggak Bu? Ya makanya mau beli rumah. Kalau nggak punya duit, ya nggak beli rumah. Oh ini udah nyicil nih? Ya makanya. Jadi pantas kalau tadi kan Dona Harun bilang gini, aduh Herfisa itu kalau misalnya Ricky Harun nggak pulang 3 hari itu cuman gitu, jangan lupa makan, istirahat, sholat, Iya sholat. dong. Soalnya gini dipikirin, nggak apa-apa 3 hari, berarti honornya kali lipat ya. Enggak lah. Ya salah. Gini, kerja terus. Jangan, tetap semangat, jangan menyerah. Tetap cangkul yang dalam gitu. Curhat ya. Sekarang kita mau tanya ke Ricky Harun, bener nggak sih kalau dia nggak pulang itu karena syuting? Di puncak ngapain bener syuting? Masa ada syuting juga sih malah pulang-pulang? Ya katanya saya berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Ruby. Seperti janji saya tadi, kita akan mencoba menelpon Ricky Harun. Lagi apa? Sama siapa? Sedang berbuat apa? Istrinya aja nggak sekepo itu Iya, loh makanya. ya kan. Udah, telepon dong, boleh nggak? Tapi Boleh. soalnya kita mau telepon, kayaknya dia Tadi sih kayaknya lagi take. Oh lagi take. Coba ya. Terus kamu suka nelpon dia juga nggak sih kalau dia tengah Justru lagi? kalau yang lagi sibuk. Nah, justru yang sibuk malah. sekarang Telepon sama siapa dia? sama orang trans diteleponin Iya. juga. Udah matiin dulu. Terus Enggak, justru kalau sekarang ini Ricky telepon, pas banget. oh dia nelpon ke sini. Halo. Yang ini lagi live ditodong. Dia yang Ditodong suruh ditanya-tanya teleponnya di yang- speaker. Iya. Lagi tag mau tag lagi. Nih ngomong. Nih. Ya udah langsung singkat dan padat ya. Halo Mas Ricky Harun. Mas. Halo, ini Karus. Iya. Oke. Karus. Iya. Kenapa Karus? Aku mau tanya komentar kamu mengenai berita di luar sana yang tiba-tiba heboh kabar bahwa kamu sudah mengajukan gugatan cerai. Itu apa komentarmu? Tahu. Yang bener, Iya. bukan gue kali. Iya kali Ricky siapa ya? Ricky Yakub Ricky kali. cuaca. Cuaca jangan. Cuaca kalau nggak salah. Tapi kamu pernah baca atau pernah ditanya sama wartawan kayak soal itu nggak sih? Pernah kan? Enggak sih. Oh kemarin pernah sih. Pernah, Cuma
nggak ngerti deh. Oh. Kalau Iya, soalnya pada katanya ngomong dari mana. soalnya kan kamu katanya sibuk syuting, jarang pulang, ya istri minta rumah 30 miliar. Ya kali. Demi Demi ya, demi. Tapi emang syutingnya lagi sibuk banget ya, Pak? Iya lagi di puncak terus. Oh, di puncak lagi syutingnya. Kamu beneran syuting kan di puncak? Bukan, saya mau cari duit di sini. Oh, kamu cari duit di situ. Jadi Oke. tukang kuda. tukang kuda. Jadi tukang kuda. Udah tukang kuda ya memang. Ricky, ini kan kalian katanya mau beli rumah. Rumah kayak apa sih? Udah ada yang diincar belum sih, Ricky? Udah sih, cuma duitnya belum ada. Oh, duitnya belum ada, makanya kamu memang sibuk pencangkul gitu ya. Emang kalau nggak pulang tuh berapa hari sih biasanya kalau kamu? Paling 2 hari. Oh, 2 hari. Makanya kamu di Pulang Instagram terus Heeh, besoknya pergi lagi, puncak lagi gitu. ke puncak lagi. Jadi kamu bolak. Kamu kenapa nggak beli rumah di puncak aja sekalian? Bagus loh. Enggak, di puncak nggak terlalu mahal soalnya. Aduh, itu bisa jadi headline berita lagi Iya. tuh nanti. Nggak terlalu mahal. Nggak mau. Yang mahal juga nggak mau. Oh ya, Jadi, sedang-sedang rasanya saja ya. Oke, jadi ini kabarnya kamu lagi apa ikut 2 stripping ya? Ada 2 stripping, 1 film. Sekalian Iya. nggak kangen sama istrinya, nggak takut istrinya digodain berondong? Enggak dong. Istrinya mas dia. Oh, setia. Amin. Jadi rumah tangga kalian itu baik-baik aja ya? Malah lagi sibuk juga. Alhamdulillah. Sibuk juga kerja cari Baik-baik duit. saja. Iya. Alhamdulillah. Itu siapa yang ngobrol sih di belakang? Berisik banget. Ini ada Astrada saya. Saya kan lagi syuting. Kenapa? Kalau menurut kamu kenapa sih bisa ada isu kamu sudah mengajukan gugatan cerai, udah cerai gara-gara istri minta 30 miliar, kamu nggak Mungkin pulang-pulang? jarang kelihatan di publik kali. Karena kan emang bisa ngurus anak di rumah buat di syuting gitu. Jadi jarang kelihatan bareng-bareng. Oh, perasaan pergi mulu. Padahal pergi mulu. Pergi melulu kata mama, katanya kamu perasaan pergi melulu, nggak pernah nganterin mama Iya, pergi. kalau kita kan keluarga yang tidak mau di apa ya, expose banget gitu, nggak mau disorot kemana-mana, ini kemana-mana ada infotainment apa segala macam, jadinya mungkin orang-orang jarang lihat Oh gitu. kan. Pasti kangen banget dong ya kamu kalau syutingnya padat segitu sama anak kamu yang masih baby ya. Siapa Iya. panggilan sayangnya? Iya. Kia. Lagi apa dia di situ? Lagi main tadi sama Sama ibu. Main sama ibu. Lagi Oh, liatin ya roda ampun. sepeda muter-muter. Lagi main comberan. Oke, Ricky, sebagai Iya. seorang, kamu kan sekarang nih kayaknya emang kerjanya lagi apa ya, kejar setoran banget gitu. Apa sih yang berubah, Ricky, Ah, setelah kamu boleh ini nggak? Boleh syuting dulu nggak? Boleh cari duit dulu nggak ya buat istri sama anak saya? Dikit, Boleh, boleh. Ya udah kalau gitu terima kasih ya Ricky ya. Selamat syuting, cari duit yang banyak ya. Beli rumahnya Raya. sama saya, bye. Iya, dadah, Yang makasih. beli rumahnya sama kamu bener. Oh, so sweet. Jadi memang ternyata ya keluarga mereka sebenarnya lagi sibuk cari uang gitu ya. Lagi apa istilahnya kan Lagi masih produktif seru-serunya menata Kehidupan. rumah tangga rencana yang menuju ke sempurna. Cie. kalau nenek pengennya Nana. Nenek langsung gini. Panggil nenek langsung gini. Pengen cucu berapa Nana? 2. 2 aja nah, cukup. Kok kenapa cuma 2? Anak apa? Ricky. Ricky pengen 3. Oh. Dek, 2 aja. 3 ya, Yang? Iya. Aku mah terserah. Ya. 2 ah. 3 Yang? Iya. Riki mau gini. Mau berapa yang anaknya? Minimal 3. Ayo bingung nggak maksimalnya berapa? Loh, nggak apa-apa kamu bilang minimal 3. Oke, kamu tahu ya minimal 1 anak berapa? Minimalin lagi aja. Oh, Ya. tetap minimalin. Oke, masih ada satu yang akan kita ajak ngobrol di sini. Ini adalah seorang jejaka. Ini kita juga pengen tahu mengenai kabar hubungan dia. Ini sebenarnya gimana sih? Kayaknya dia pacaran sama si itu, tapi ternyata kok pacarannya itu pacaran sama orang lain. Ini kita pengen tahu, kita langsung undang. Inilah Dwi Andika. Lo, laki abis antara pujian tuh, laki banget atau lakinya abis? Maco gini loh. Oh, nggak lihat nih, dompet kayak tukang ojek. Ini kalau kurang maco gue robek-robek nih katanya jaket sih. Coba kita ngobrol sama Dwi. Ngobrol borong. Ya, baik. Laki kan laki ceritanya. Laki. Ya. Abus. Laki. Oke, sebelum kita ngobrol sama Dwi Andika, kita lihat dulu tayangannya berikut ini.
Siap Dwi Andika atau yang biasa dikenal dengan nama Dwi Andika mengawali karir keartisannya sebagai model, kemudian berambah dunia presenter dan seni peran. Pada tahun 2007, Andika mencoba peruntungan di dunia tarik suara dengan mengeluarkan album rekaman perdana yang beraliran pop. Dwi Andika juga sempat mengeluarkan karya tulis pertamanya berupa sebuah novel di tahun 2013 lalu. Dalam kehidupan pribadi, jalinan kisah asmara pria yang lahir di Bandung 29 tahun silam ini dengan sejumlah artis cantik kerap kali menjadi berita. Pasalnya, belum lama putus dari penyanyi dangdut Irma Darmawangsa, Dwi Andika langsung nampak menggandeng mantan kekasihnya, Cika Jessica. Momen kedekatan Dwi Andika dan Cika pun tampak dalam akun jejaring sosial Instagram milik mereka. Meski sempat beredar kabar kalau mereka CLBK, namun Cika pun menegaskan kalau hubungan mereka hanya sebatas TTTT, teman tapi taling tayang. Kedekatan yang mereka jalin terhitung tak biasa, terutama karena Cika mengaku dirinya tak bisa akrab dengan mantan, kecuali dengan Dwi Andika. Saat momen kedekatan mereka sedang terjalin romantis, belakangan diketahui kalau Cika tengah menjalin hubungan spesial dengan Deddy Corbuzier. Mengetahui hal tersebut, Dika pun mengunggah sebuah foto saat dirinya masih bersama Cika. Dalam foto itu, keduanya tengah berada di atas sepeda motor menghadap ke arah yang berlawanan dengan caption, "Aku kesana, kamu kesana, garis finish yang sama." Apakah postingan itu merupakan ungkapan hati Andika yang tak rela jika sang mantan jatuh ke pelukan Deddy Corbuzier dan berharap jika suatu saat nanti Cika akan kembali kepadanya? Saksikan cerita selanjutnya hanya di Rupi No Secret. Sebelumnya di akun Instagramnya kan lu suka posting ya sama Cika, bikin video-video apalah. Kok sekarang udah nggak jarang? Kok sekarang jarang? Pan? Ya. Kamu takut dimarahin ya sama Om Deddy ya? Iya. Kamu kalah sama Om. Bukan aku yang ngomong. Gimana? Kalau menurut kamu emang hubungan mereka tuh gimana sih? Emang dekat beneran? Lagi deket? Udah pacaran? Cika sama Deddy? Yang pasti aku nggak tahu karena ini bukan. Iya. Emang dia nggak bilang? Cika nggak bilang? Lagi deket sama Deddy nih? Karena kamu deket banget sama Cika. Aku sempet nanya sih ya karena baper juga ya. Iya. Terus ya tapi intinya itu udah haknya mereka gitu. Ya yang aku lihat sih mereka happy ya. Jadi itu mungkin jawaban yang udah menjelaskan gitu. Jadi ya udah intinya. Kamu nggak tiba-tiba merasa ditinggalkan gitu? Kalau sebelumnya dibikin video sama Dwi Andika, tiba-tiba sekarang Cika lebih sering bikin videonya sama Deddy Corbuzier. Ya. Bukannya gitu. Ya. Kalau sedih sih pasti bukan sedih ya, kayak aneh aja gitu yang biasa kita bikin video, yang biasa kita sehari-hari bareng-bareng, mau jalan, mau syuting, mau apa gitu. Terus tiba-tiba sekarang kayak ada sedikit yang nge-ban gitu, jadi kayak oke, harus ditahan-tahan gitu. Beda, kamu takut diomelin karena kan judes banget ya Om Deddy Corbuzier. Oke, nah ini kita akan lihat bagaimana tanggapan dari para selebriti mengenai hubungan Deddy Corbuzier, siapa tuh tadi Deddy Corbuzier, Cika Jessica dan Dwi Andika. Kita lihat yang berikut ini. Cika adalah Dwi Andika. Karena Dwi Andika lebih laki. Buat gue lebih laki dibandingin Deddy karena ya. laki apa enggak, maskulinitas seorang laki-laki tidak ditentukan dari luarnya saja, Tapi dari- juga dari dalamnya dong. Iya kan? Jadi juga sebenarnya laki walaupun dia make upan tapi dia laki. Tuh. Karena di luar sana kemudian banyak orang ya di Instagram kamu kan juga banyak yang komen, ya kamu putus sih Dwi Andika sama Cika Jessica, aku lebih suka sama kamu gitu, Cika sama Dwi Andika, dan pokoknya banyak lah orang-orang yang berkomentar gitu, termasuk saya cocokan mana gitu. Kalau Melanie bilang cocokan sama Dwi Andika karena Dwi Andika lebih laki. Thank you Melanie. Nggak beres kan? Nggak kan? Beres lah pasti. Iya apaan juga? Beneran. Parah. Cuma tinggal digedein aja badan juga kayak laki kok. Oh, kamu nggak segede Deddy Corbuzier sekarang. Pertanyaannya, kamu pacaran sama Cika sebelum ini? Itu dia Jadi pertanyaan. gini. Pertanyaannya bener. ya. Itu yang episode berapa Gue nih yang ceritanya nanya. nih? Aduh. Kita akan tunggu jawabannya setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Oh, kita berdiri, ya. Soalnya Dwi Andika kita suruh duduk di mari. Hah? Mari duduk. Kamu udah pernah serem kan ah, kesini? pertanyaannya. Nggak serem pertanyaannya. Pertanyaannya cuma gini. Fitnah atau fakta bahwa kamu itu laki bener? Nah ya, ya udah deh kalau gitu. Tapi dorong dong. Sini. Dorong. Tuh. Ingat laki duduk. Maaf. Tahu. Oke. Laki nih ya. Laki, Oke. duduk. Buat menjaga kelaki-lakian saya akan duduk.
Apa sih? Oh, jangan suka gimmick begitu. Ntar yang naksir yang begitu-begitu ya. Tapi yang gitu-gitu yang kawin beneran. Ya kan? Iya benar-benar. Bagian gua yang di laki-laki malah nggak kawin-kawin. Oh iya. Makanya jangan so laki deh. Oke. Fitnah atau fakta Dwi Andika? Saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Sudah tahu kan kamu harus jawab ini dengan jujur. Iya. Nggak boleh peres, nggak boleh gimmick, nggak boleh pura-pura, nggak boleh settingan. Ya ampun. Iya. Fitnah atau fakta bahwa kamu, wah, kok pertanyaannya begini sih? Kamu belum bisa move on dari Irma Darmawangsa. Makanya belum punya pacar beneran. Ada juga tuh kan. Kalau goyangannya emang masih belum bisa move on. Tapi kalau masalah cinta Udah bisa. belum sih. Masih. udah lumayan sih udah bisa. Udah berapa tahun ya? Setahun? Belum ada setahun. Enggak, baru berapa bulan? Baru Iya, bener-bener. kurang dari 8. Masih sering ketemu nggak sama Irma? Enggak. Udah langsung begitu putus langsung tus gitu. Iya, biasa kan habis putus tuh kayak zona dramanya. Nah, sekarang ya masih awkward lah. Tapi Oh, masih ntar oke. bakal jadi baik. Aku sama mantan tuh selalu treatmentnya baik. Oh, mantanmu ada berapa? Banyak banget. Banyak banget. Rasanya kebetulan Irma Darmawangsa sama Cika Jessica doang. Ih, banyak ih. Siapa lagi sih? Talita. Siapa Talita? Oh. Banyak ya. Selena Gomez. Nonton alay disebutin semua Taylor namanya. Swift juga. Ya, udah lanjut. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu masih merasa aneh kalau harus kembali bersahabat dengan Irma Darmawangsa. Oh my God. Kalau sama Cika kayaknya gampang ya. Cika baru putus apa tetap aja gitu, telepon-teleponan walaupun dia masih pacaran sama Irma Darmawangsa juga tetap deket sama Cika Jessica ya kan. Sebenarnya Padahal soalnya waktu itu gak mau kawin apa segala macam kalau sama Irma ya. Iya, sempat ada perencanaan itu. Sempat ngomongin future karena emang udah umur juga ya. Iya. Jadi maksudnya umur aku juga gitu. Jadi ya gimana sih, udah punya harapan yang tinggi Tiba-tiba sampai akhirnya nggak jadi. Jadi ya agak berat, agak baper gitu ya. Agak baper. Takutnya kan sahabatan sahabat CLBK. Jadi butuh space aja supaya pengenalan diri aja dulu. Pengenalan diri. Mengenalkan diriku sendiri, mencintai diriku sendiri. Oh, kamu tapi ada rencana cari pacar lagi nggak sih? Pengen cari istri sebenarnya. Oh, pengen cari istri. Gimana caranya kamu cari istri? Kamu hobinya deket-deket sama Cika Jessica. Susah lah. Ya, Gini. siapa tahu. Iya, siapa tahu apa? Siapa tahu? Ya tadinya kan siapa tahu mungkin itu jodohnya gitu. Oh, Cika jodohnya. Mungkin pada saat itu ya. Sekarang tahap pencarian lagi gitu. Kayaknya aku bikin selembaran kali ya, dicari istri. Oke. Fitnah atau fakta? Dwi Andika jawab pertanyaan saya dengan jujur bahwa hubungan Cika dan Deddy Corbuzier itu sesungguhnya hanya settingan belaka. Lu kayak lagi mau demo lu aku percaya kalau mereka berdua bukan dilahirkan dari artis settingan. Jadi kayaknya tidak perlu seperti itu. Gitu, mereka sudah punya prestasi yang luar biasa ya. Dan kayaknya kalau Menurut kamu emang kalau settingan itu hanya dilakukan oleh artis yang tidak luar biasa ya? Kalau strategi bisnis sih aku perlu, emang itu mungkin diperlukan. Tapi Gimmick ya? Tapi kalau mereka kayaknya aku melihat ya kita lihat dari foto-fotonya bahagia, jadi ya kita berdoa kebahagiaannya mereka. Kamu aja. nggak ada rasanya apa kamu ketika melihat foto yang ini nih lihat tuh. Rasanya sekarang aku ngerasa bau karena Cika begini tangannya. Kalau yang tadi kalau yang cium tangan mana yang cium tangan tadi? Nah tuh. Nih apa? Mau berangkat sekolah cium tangan dulu. Oh, bapak mana kali ya berangkat sekolah begini? Aduh. Udah. Gue nggak tahu ada foto itu beneran. Kamu nggak tahu ada foto itu? Kalau gue ngelihat foto tuh. Tuh. Cukup, hentikan. Jangan ditunjukin lagi foto-fotonya. Gimana? Aduh. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya ya. Bahagia loh. Apa kekurangan Dwi Andika? Coba dia punya rambut ya kan? Tuh main film bareng lagi ya kan? Maco berotot lagi. Iya. Kamu dok. Tadi apa kekurangannya? Sebenarnya kekurangan saya cuma satu. Apa? Kurang badan gede aja sih ya. Enggak.
Iya juga ya. Rika, fit apa tuh? Alis lu, Apa iya? alis lu kurang tebal. Oh, alis lu kurang tebal ya? Iya Emang sih, jadi padahal kok- udah disulam loh. Bukan, alis lu kurang tuing. Vita atau fakta Dwi Andika bahwa hubungan kamu dan Cika itu sedang merenggang ketika Cika dekat dengan Deddy Corbuzier. Alias kamu sedikit agak ditelikung gitu ya, udah PHP. Ah, Aduh susah ngomong apa ya? Takut salah soalnya. Ya. Aduh, bingung. Lagi asiknya sama kamu bikin video-video. Intinya aku respect sama Cika dan Dedi aja. Masih membiarkan mereka, nggak mau mengganggu mereka. Takutnya kalau misalnya aku terlalu kontak-kontak apa, terlalu banyak komunikasi yang Jadi setelah kamu tahu dia deket sama Dedi, kamu taunya dari mana waktu dia deket sama Dedi? pertama aku ngeliatnya di sosmed sih. Kamu tahu dari sosmed? Bukan Cika sendiri yang cerita ke Enggak, tapi sampai akhirnya jadi cerita gitu. Jadi Tapi kamu tahu yang aku tahu kan tadinya awalnya cuma yang kayak oke punya project Project bareng dan bareng. segala macam. Tapi kalau ya sampai akhirnya ya main sama Aska apa segala macam itu nggak tahu kamu, baru tahu di sosmed. Ini ada artikelnya nih, tantang Dwi Andika, Deddy Corbuzier siap rebut Cika Jessica. Serem banget. Gitu katanya. ya udah nggak apa-apa kan aku kan nggak punya hak. Intinya kan Fitnah atau fakta Dwi Andika bahwa sebenarnya kamu sudah berencana untuk melamar Cika Jessica? Karena mama kamu juga sudah setuju dan mengharap Cika lah pendamping hidupmu. Bener ya? Hah? Bener. Enggak, kalau misalnya kayak bercandaan aku sama Cika. Lagunya jangan sedih dong, jadi bener, aku ntar nangis kalau bisa loh. Jadi kalau misalnya bercandaan itu kadang-kadang kayak ya Neng kayaknya mungkin jodoh aku emang kamu kali ya gitu dan ya gitu, jadi suka bercanda-bercanda gitu. Dia ngomong apa kalau kamu ngomong gitu? Ya maksudnya terimanya positif sih gitu. Terus yang kayak ya udah kita karena saking percayanya itu, jadi itu mungkin yang membuat kayaknya Kamu agak lengah. kebawa baper gitu. Jadi kebawa perasaan. Jadi kamu akhirnya kebawa perasaan juga Ya, sempat. ya pastilah kebawa perasaan karena emang kita kan kemarin sempet dekat banget gitu. Mungkin kita tidak punya status pacaran, tapi rasanya kita tuh udah kayak maksudnya kayak udah dekat banget gitu, udah saling support satu sama lain gitu. Cuman ya sekali lagi, aku tidak punya hak apa-apa untuk bilang tidak dia dekat sama siapapun. Jadi ya Kamu udah menyesal tinggal nggak support dong. pada saat itu, pada saat kamu baper, kamu tidak menindaklanjuti itu? Ya mungkin Baper itu adalah bawa perasaan ya pemirsa, bawa perasaan. mungkin kalau misalnya ngomong soal laki-laki tadi ya, kadang-kadang gue ngerasa kayak aduh kenapa gue nggak segentle itu, kenapa gue nggak memutuskan segala sesuatu gitu, kenapa gue masih berpikir ini itu padahal kalau ngomongin soal umur juga kan kayaknya Dulu udah cukup matang untuk udah bisa cukup memutuskan matang, tapi it's okay, tapi gue lagi pengen ada di zona yang enjoy, kita pertemanan dulu aja, yang Kapan saling support kapan gitu. terakhir lu ngobrol sama Cika? Lama banget nih kayaknya. Enggak baru lama. Kan lebaran kemarin sempat ketemu, aku silaturahmi ke keluarganya juga. Kalau ke keluarganya. Itu gitu. masih gini, kapan kalian nikah gitu ya masih? Enggak. Kita mah tetap kita kayak temenan. Kita tuh kayak Telepon dong, Cika dong, telepon. Jadi nggak tahu kalau Cika ketemu lo. Iya bener. Marah dia apa? Dia Andika datang pada saat lebaran. enggak tahu kok tahu. Oh gitu. Iya. Emang Cika tuh lebaran ya? Cika lebaran di Bandung jadi sama. kamu- Kita kamu. deket-deketan. Oh deket-deketan makanya. Telepon Cika dong. Hah? Masih punya nomornya nggak? Jangan udah dihapus lagi. Nomor ada, cuma pulsa nggak ada. Ini pakai phone gue nih. Yo. Pakai telepon nggak ada pulsa. Hah? Ada. Emang beneran ini telepon Cika beneran? Iya, masa nggak ada pulsa sih? Aktor macam apa nggak punya pulsa? Udah nggak aneh lagi. Lagian aktor aku kan Orang sekaya supermodel. apapun juga ada yang nggak punya pulsa zaman segini Siap, udah ya. biasa ya. Udah biasa. Mama yang punya Punya pulsa ya. apartemennya 10 juga kadang-kadang nggak ada pulsa. Wah, fakir pulsa ya, suka kirim SMS. Udah minta pulsa dulu deh sama siapa kek? Om Deddy. Ya Allah. Apa yang terjadi dengan handphonenya Dwi Andika? Dia retak. Kenapa ini dibanting waktu saat kamu berantem sama Deddy Corbuzier ya? Nggak keselin karena beremosi nggak ada sinyal, terus akhirnya aku tonjoknya pecah beneran. Padahal sebenarnya cuma gini doang sih, tapi jadi pecah. Yaudah telepon Cika lagi. Ini beneran telepon Cika? Iya. Terus Kalau kalau dia nggak ngangkat, Cika Deddy lah, beranian yang mana deh lo? oh ya di Cika aja. Ntar aku takut dibengkokin kalau sama Denny. Oh, dibengkokin. Tatap mata saya, belek.
Enggak bercanda. Bercandanya dari dalam hati ya Nggak bercanda. kan. Gila tulisannya sayang. Cika Enggak. sayang ayang. Ada Cika Wahode di sini, bukan Cika Jessica. Jangan Cika Wahode yang telepon ya. Tadi jawabnya apa lagi? Beneran lo gue nelfon nih beneran nggak apa-apa? Iya, Terus aku ngomong apa? loudspeaker. Terus aku ngomong apa? Cika, kita ada di acara Rumpi gitu. Loudspeaker. Nggak diangkat. Coba Bagus. bukti, speakerin. Bukti kalau Tuh. nggak diangkat. Nih. Speaker dong. Tuh, Mana tadi suaranya? Oh iya. tuh. Nggak diangkat. Kayaknya lagi nonton lu. Lagi syuting kali. Dia lagi nonton, terus dia bisik-bisik, angkat nggak, Det? Oh, lagi ada diskusi dulu ya? Nggak diangkat. Ih, nggak diangkat loh. Sedih sih kenapa nggak diangkat ya? Ih, nggak diangkat. Biasanya kan langsung diangkat kalau kamu main nelfon. Nggak dibanting. Kita punya Cika beneran nggak sih? Ini Cika beneran tuh, Tuh, tidak menjawab. Tuh. Jawab. Yaudah nanti kita coba telepon lagi saya berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, nah sekarang saatnya kalau tadi di telepon Cika belum bisa diangkat ya, tapi ya, gitu ya. Untung aja nggak diangkat. Tapi Alhamdulillah. sih terakhir pas sebenarnya. Lebaran ya. Ya, Kesini-sini sempat masih ketemu. suka WhatsAppan gitu masih? WhatsAppan ya sesekali lah. Sesekali, Hah? tapi nggak sesering dulu ya. Nggak, kalau dulu mah. Udahlah. Oh, udah lah ya. Udah wartel Sedih berjalan. nggak sih lo? Sedih nggak sih? Apa? Ada rasa sedih gitu nggak sih? Ada sesuatu yang berbeda paling nggak? Kalau ngomongin sedih sih, ya pasti lah nggak bisa dibohongin ya karena emang sering barengan terus tiba-tiba jadi Beda. kayak. Tapi mencoba untuk biasa aja karena ya udah itu cuma satu-satu yang bisa dilakukan adalah support aja. Oke, baik. Sekarang saatnya 30 second no secret untuk semua bintang tamu saya. Ya, apa saja mengenai diri kalian atau anak atau siapa yang belum diketahui oleh khalayak di luar sana. Kita mulai dari Dona. Kayak udah tahu dia mau apa. 30 second no secret. Saya dulu adalah anak disco, nggak ya? Saya dulu jelek sekali. Oke, 30 second. Silakan. Saya dulu jelek sekali. Kamu dulu jelek sekali. Kenapa kamu bisa bilang kamu jelek? Karena kakak-kakak adik-adik saya cantik-cantik kata orang. Oh, kata orang. Emang ada yang bilang kamu beda sama kakak kamu? Terus kamu apa perasaannya? Nggak punya perasaan apa-apa. Gak punya perasaan apa-apa? Cuek aja. Cuek aja. Karena banyak anak yang jelek di keluarga juga. Oh, di keluarga juga. Jadi bukan aku satu-satunya di dunia Terus? yang jelek di antara teman-teman adik-adik dan kakak-kakak. Kapan kamu tahu bahwa kamu cantik? Sebenarnya dari kecil aku tahunya cantik. Apa rahasianya sih itu sebenarnya? Tapi orang bilang aku paling jelek. Oh, kamu sebenarnya tapi kamu cuek aja karena Berarti kamu adik-adik kakak saya paling lebih cantik lebih lagi kan dari cantik. aku. Emang sih. Oh, emang sih lagi. Tepuk tangan dulu dong buat Dona Harun. Bisa. Apa saja 30 second no secret bisa mengenai Ricky, bisa mengenai kalian berdua yang orang lain nggak tahu, yang ingin kamu share. Oke. 30 second dari sekarang. Saya kalau kuliah pagi nggak pernah mandi. Oh, kamu kalau kuliah pagi nggak pernah Iya. mandi. Iya. Oke, terus. Kalau soal Ricky, apa ya? Oh ini, Ricky pernah ngigo waktu anak bangun tengah malam, dia meluk guling terus gini. Padahal anaknya di mana? Hah? Oh ya? Jadi ini guling nih dia. Terus anak kan di box tidur gitu. Wah, bangun sedikit. Gitu. Oke gini, yang ngapain yang gitu. Terus dia nggak bangun, dia bangun nggak? Terus akhirnya kan aku bangun, aku ke box bayi, aku angkat tangan, akhirnya berhenti. Dia kira dia yang mau berhenti dia. Terus udah bayi dia diam lagi. Saking capeknya. Oke, tepuk tangan buat Hefiza. Aduh. Sekarang Dwi Andika. Jadi yang bagus atau yang jelek sih? Apa aja? Apa aja? Yang kamu share. Oke, saya nggak pernah bunuh nyamuk dan semut karena I believe animal have rights to live. Saya percaya ya binatang apapun mereka punya hak Tapi buat kalau hidup. nggak sengaja. Jadi kalau nyamuknya ngapain? Tapi Bahkan ada semut di sini aja orang kan aku Gini, tuh ngerepot gitu. repot sampai jadi nggak mau nyentuh dia karena takutnya ntar penyek. Oh, Gitu. gitu. Tapi kalau apa- nggak sengaja pernah nggak?
Ya kalau nggak sengaja mungkin itu tidak aku ketahui. Tapi kalaupun nggak sengaja akhirnya aku ngeliat dia, Dikubur, dibangun-bangunin lagi biar aku hidup minta ya? maaf. Dikubur. Kayak maafin nggak sengaja. Jadi kayak udah terlalu apa ya, tersuges dalam diri aku. Kalau mereka juga sekecil apapun binatang itu pasti mereka juga pengen hidup. Oh gitu. iya, Jadi kamu perasaannya memang kayak gitu ya orangnya. Emang aku tuh baperan. Oh ya, aku perasa banget baperan sampai akhirnya aku ikutan meditasi kelas karena terlalu kebawa perasaan apa. Jadi kalau Deddy Kobusya, mana tuh Dwi Andika, sini, oh kesini, kamu baper banget tuh. Baper, aku langsung kayak Nervous. Itu serius, kamu takut ya? ya. Serius ya? Nanti kita pertemukan kamu sama Deddy Kobusya. Hey, terima kasih buat anda semua pemirsa yang sudah bergabung bersama saya. Oke. Oh intinya bahwa apa ya? Apa kadang-kadang kita baca, kita lihat di luaran sana dari orang ketiga, orang keempat itu belum sepenuhnya benar karena setiap orang punya berbagai macam sisi. Kita melihat dari sisi mana, sisi luar gambaran itu tidak pernah utuh gitu dan tidak ada barangkali orang yang tahu betul-betul keutuhannya bahkan diri kita sendiri. Jadi ya percayalah hanya pada Allah, jangan percaya pada berita gosip. Termasuk jangan percaya sama saya juga kan kadang-kadang cuma kepo-kepo aja gitu ya. Ya saya nanya-nanya, bener atau enggak gitu. Kita akan ketemu lagi setiap Senin sampai Jumat di acara Rumpi. No. Bye-bye.